Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rizky Fadilah bersama Natasha Syifaul Wardah akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan Islam di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai perkembangan Islam di Malaysia. Islam menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan di masa prakolonialisme, dan dalam batas tertentu perkembangan Islam bagi perubahan sosial politik selama ini sering diabaikan, sehingga muncullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan termasuk di Malaysia. Munculnya Islam di Malaysia berkat jasa para pedagang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam menyiarkan serta menyebarkan Islam dari Arab melalui Malaka, yang ketika itu menjadi pusat perdagangan. Karena memang jalur perdagangan merupakan salah satu media yang efektif dalam mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam. Pada awalnya, Malaysia merupakan kerajaan federal di Asia Tenggara yang terletak di semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Timur yang penduduknya mayoritas Islam, serta konstitusi sebagai agama resmi mereka, sehingga syariat Islam ditegakkan dengan baik dan benar. Walaupun Malaysia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya dominan Muslim, tetapi tentu masih saja menimbulkan pertanyaan mengenai tempat asal datangnya Islam di sana dan bagaimana pola perkembangannya. Faktor-faktor penyebaran Islam di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang mendorong penyebaran Islam secara lebih positif di saat di mana antara faktor-faktor tersebut ada perkaitannya atau mempengaruhi antara satu sama lain. Yang pertama ada faktor perkawinan, lalu ada faktor perdagangan, dan yang terakhir faktor penguasaan Syah Bandar. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Natasha Syifaul Wardah. Kepadanya saya persilakan. Materi yang selanjutnya ada perkembangan Islam di Singapura. Proses Islamisasi dan pembentukan peradaban di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara dan semenanjung Malaysia. Proses awal Islamisasi ini terjadi sekitar abad 15. Ketika Malaka menjadi pusat krusial kekuatan Islam, intensitas Islamisasi di Singapura juga terjadi setelah dia berada di bawah koloni Inggris. Penduduk Muslim Singapura terbagi kepada dua golongan, yaitu Muslim pribumi serta Muslim migran. Pribumi merupakan orang Melayu, sedang migran merupakan orang-orang Jawa, Bugis, Sumatera, Riau, Arab, dan India. Dalam perkembangan selanjutnya, peran yang menonjol dipegang oleh para Muslim migran. Untuk pembangunan masjid-masjid banyak dipelopori oleh migran Arab. Peran-peran politik umat Islam di Singapura ternyata juga banyak dipelopori oleh kaum migran ini. Mengingat keberadaannya sebagai kaum minoritas, umat Islam Singapura lebih bersikap adaptasionis, melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan pemerintah Singapura. Kemudian di poin ketiga, ada perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas di Brunei saat ini. Hampir 100% penduduk asli Brunei memeluk Islam, 95% penduduk non-Muslim. Brunei merupakan pendatang dari Filipina, India, Cina, dan lain-lain. Jika ditotalkan, 98% penduduk asli Brunei memeluk agama Islam dan 10% penduduk pendatang merupakan Islam. Jika digabungkan, seluruhnya 78% penduduk Brunei memeluk Islam. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara sebelum abad ke-16. Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah mereka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah
mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat. Didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.